dipahami lah, kan pasti JPU nolak lah. Kalau diiyakan semua ya berarti Amar bebas. Ya. Tak dulu. Udah sini aja bang. Sini aja Jalan bang. Dah. Bang, terkait hari ini JPU menolak kata validasinya seperti apa bang? Ya harus dipahami lah, kan pasti JPU nolak lah. Kalau diiyakan semua ya berarti Amar bebas. Itu kan tugasnya JPU menuntut, tugas pembicara melakukan pembelaan, tapi tetap koridor hukum kan gitu. Ya kalau dia menolak ya nanti kan kita ada hak juga untuk nama duplik, kan ngereplik jaksa tentang pledoi kita. Jadi dia tanggapi di situ, dia bantah kan gitu. Nanti juga kita dikasih kesempatan 1 minggu itu untuk mengajukan duplik. Nah, duplik itulah nanti ya juga akan kita tanggapi penolakan jaksa itu dengan alat bukti juga dan dasar hukumnya. Bang, terkait dengan bahasa singkatan dari ikan dan sayur yang tadi JPU katakan bahwa pengenalan itu bukan bisnis pala, kalau tidak korban kita pada. Ya, kalau Sandi ini yang tahu yang punya itu kan, Sandi itu kan cuma intelijen. Kalau orang sipil nggak tahu saya itu Sandi itu, karena yang pakai Sandi itu kan intelijen. Tapi kan dikatakan sama JPU kan Amar sama sendiri menggunakan Sandi kayak gitu. Ya sekarang kan kalaupun dia pergunakan, tapi kan bahasa Sandi itu kan dalam undang-undang dalam hukum kan tidak dikenal. Itu bahasa intelijen. Jadi itu bukan alibi, alasan daripada JPU untuk mengatakan itu ya narkoba dengan apa. Bahasanya lain, sayur, kemudian ikan, terus ada bahasa narkoba nggak di situ, ganja atau sabu? Ada nggak? Tapi menurut Akri, Ya, ikan sayur itu narkoba bang? Hah? Hal tersebut sudah dikonfirmasi sama Akri juga Pak. Ya Akri kan saksi fakta. Udah jelas Akri ini kan gini, dia pelaku utama, dia mau melepas diri, melepaskan perbuatan dia ini, dia ke Amar. Kita harus paham lah itu. Makanya sudah ada bagi hasil bang 22 juta. Ya itu kan menurut jaksa bagi hasil. Sekarang dia modal 50 juta, sekarang baliknya apa 22 juta. Terus ada untung nggak itu? Coba. Jadi harus dipahami juga. Ya logika lah, sekarang saya kasih ini 50 juta, sekarang balik 22 juta. Terus itu udah ada keuntungan katanya. Coba. Dari pihak JPU sendiri kan terkait hal yang barusan ini bukan masalah ada hukum atau enggak, itu kan keburu ketangkep nih kata pihak JPU tadi. Ya sekarang keburu ditangkap kan namanya apa? Ya kita kan bicara fakta aja. Faktanya dalam persidangan alat buktinya pembalian modal Amar itu 20 juta. Nah dikatakan bahwa dia menikmati untung. Lucu dong, dalam bisnis tiba-tiba belum ada kembali modal, terus modal yang dikembali itu untung. Ya inilah yang kita tengok, kita nilai itu fakta yang diungkap jaksa itu ya error lah menurut kami kan gitu. Tapi Bang, artinya benar ada bisnis yang dijalankan Amar. Ya kan sesuai dengan kita kan bisnisnya ada, tapi kan bisnis menurut dia kan ya kebun pala di kampungnya, itu kan sesuai dengan waktu kita pledoi itu. Kalau kaitan dengan ikan dan sayur sendiri Bang, kalau kebun pala ikan dan sayur Ya nggak tahu lah, dia itu Sandi kan. Sandi itu ditanya ke orang yang memberikan Sandi itu. Karena saya kan menengok ya Sandi itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti. Karena itu kan bahasa intelijen, yang punya Sandi itu kan bahasa intelijen. Kalau mungkin tadi Amar di persidangan terlihat lebih kurus dan mungkin cukur jenggot nih bang, lebih fresh mungkin seperti apa dia udah siap untuk menghadapi nanti putusan minggu-minggu ke depannya bang? Ya mungkin dia makin
bikin rapi, mungkin ya kritikan dari wartawan juga supaya dia rapi karena dia artis. Bang, terkait dengan asesmen, apakah ada dugaan jaksa membuat menjadi lama, Bang? Supaya terlambat mungkin? Ya kalau menurut saya ya itu kan asesmen udah 1 bulan lebih. Terus ya eksekutornya Pak Jaksa ya tahu sendiri Kamera, aja lah. Karena eksekutor kan jaksa bukan pengacara. Dia tanyakan ke jaksanya sendiri tadi, kenapa udah 1,5 bulan ini belum dilaksanakan? Padahal perintah loh, perintah itu kan sama dengan kasus Peggy, begitu perintah malamnya langsung keluar, ya kan? Nah, berarti siapa? Berarti polisi dalam ini penyidik menghormati, dia laksanakan perintah hakim. Karena itu undang-undang. Nah sekarang kan udah 1,5 bulan, baru diajukan sama dia tanggal 17 Juli. Berarti kan udah hampir 1 bulan baru diajukan ke BNNP. Padahal seharusnya begitu ada surat penetapan dari pengadilan itu, harusnya dia kan langsung melaksanakan seperti kasusnya Peggy. Bang, ada dokumen apa yang bisa memperlama asesmen Ahmad Yani sendiri, Bang? Ya, kalau kita nggak ada dokumennya ya dari koordinasi keluarga ke ke BNNP itu ada formulir yang harus diisi oleh pihak kejaksaan dengan kop suratnya. Nah itu kan belum dilakukan. Nah bagus saja perintah hakim tadi kan, kalau nggak bisa ya didatangkan BNNP-nya ke sini, dan ditanya apa kendalanya. Tapi pihak dari Anda mau laksanakan apa tidak, gitu aja. Tapi pihak dari JPU sendiri tadi bilang sudah menyuratkan, tapi belum ada balasan dari pihak BNNP-nya sendiri, Bang. Loh harusnya bukan ke kita dong ditanya, tanya dia kan institusi dan anggota loh, anggota tim BNNP itu ada salah satunya jaksa. Kalau kita ini pengacara nggak ada di situ. Nah kan terbalik, orang dia ada di situ, kenapa dia nggak tanya kepada orang dia sendiri? Ibaratnya rumahnya sendiri di situ kan, karena ada perwakilan jaksa di situ. Jadi sangat aneh kalau dia nanya ke kita. Kita ini membantu loh sifatnya. Kita ini kan membantu jaksa sebagai eksekutor. Alhamdulillah kita udah bantu. Kalau menegaskan mungkin kecewa nggak sih sama ditolaknya pledoi hari ini? Ya, abang sendiri kecewa nggak sama ditolaknya pledoi hari ini? Ya pasti kecewa lah. Ini kan udah hampir 1,5 bulan sejak penetapan itu belum dilaksanakan, udah hampir keputusan loh. Padahal ini kan sangat dibutuhkan oleh Amar, karena nanti asesmen itu akan menilai tentang psikiaternya, apa sarafnya ini berusaha sampai di mana, kemudian ya psikolognya sampai di mana, dan kemudian ada juga aturan-aturan yang ya tentang keterlibatan jaringan narkoba itu sampai di mana. Ini kan lengkap nanti jawabannya dari BNNP atau BNN pusat. Itu tugas mereka, negara juga bayar mereka kok. Artinya di sidang selanjutnya, Bang, kemungkinan bakal menghadirkan pihak dari BNNP, Bang? Ya seperti tadi kan rekan-rekan tahu bahasanya hakim, ya kan? Kalau seandainya tidak ada jawaban resmi BNNP, ya minta dihadirkan BNNP di persidangan supaya terang benderang kasus ini. Karena lex specialis ini sama dengan kasus korupsi ya. Kalau ada hasil audit BPKP atau BPK, ya kan nggak bisa orang dijadikan tersangka. Itu bedanya. Ini bukan pidana umum, lex specialis. Penanganan juga humanis, bukan kejahatan ini. Ini bukan kejahatan besar. Ini kan Amar ini kan udah jelas kecanduan, udah yang ketiga kalinya kan. Itu kenapa kita bilang asesmen itu, asesmen DAT dan medis itu gunanya itu. Ya, harusnya jaksa mendukung ini supaya perkara ini terang benderang di pengadilan ini. Apa yang terjadi yang sebenarnya. Terima kasih, Bang.